Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna dan peralatan jaringan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna dan peralatan jaringan. Menyiapkan kebutuhan teknis pengguna yang tepat untuk membangun sebuah jaringan LAN melibatkan pemahaman dan langkah-langkah yang tepat dalam proses perencanaan. Seperti diantaranya yaitu yang pertama, mengidentifikasi jumlah dan jenis perangkat. Mengidentifikasi jumlah dan jenis perangkat pengguna jaringan merupakan langkah penting dalam merancang dan membangun jaringan LAN yang efektif. Ini memungkinkan kita untuk menyesuaikan kebutuhan infrastruktur jaringan dengan penggunaan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah dan jenis perangkat pengguna jaringan. Yang pertama yaitu kita harus menginventarisasi semua perangkat yang terhubung ke jaringan LAN. Ini meliputi router, switch, dan access point. Lalu kemudian yang berikutnya adalah survei penggunaan jaringan. Nah, ini kita akan melakukan survei atau wawancara dengan pengguna untuk memahami bagaimana setiap perangkat akan digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya di sini ada sebuah komputer, laptop, kemudian handphone. Nah, lalu untuk penggunaannya kira-kira PC, laptop, dan handphone ini menggunakan aplikasi apa saja. Misalnya di sini ada aplikasi desain grafis, kemudian ada aplikasi untuk browsing, kemudian ada aplikasi untuk sebuah aplikasi perkantoran. Lalu kemudian di sini juga terdapat sebuah server yang penggunaannya nantinya file yang ada di server ini nanti bisa diakses oleh semua device yang terhubung pada jaringan yang sama. Lalu ada juga web dari sebuah organisasi ini yang ada di server bisa diakses oleh siapa saja. Lalu kemudian ada sebuah printer server yang bisa digunakan oleh semua yang terhubung pada jaringan tersebut. Lalu kemudian yang berikutnya adalah menghitung atau mengestimasi jumlah pengguna dan perangkat. Nah, di sini kita akan menghitung jumlah pengguna yang akan terhubung ke jaringan pada saat yang bersamaan. Ini termasuk tidak hanya karyawan, tetapi juga perangkat yang digunakan oleh tamu atau pengunjung yang membutuhkan akses sementara. Nah, misalkan di sini kalau untuk karyawan kita tetapkan saja untuk unit PC dan laptopnya di sini masing-masing. Untuk yang unit PC 20 unit, untuk yang laptopnya 10 unit yang akan terhubung ke switch. Lalu kemudian kalau untuk tamu di sini menggunakan handphone, lalu di sini kita menyiapkan access point sebanyak 2 unit. Servernya 1 unit, untuk printer servernya 2 unit, kemudian untuk switchnya 4 unit, dan router 1 unit. Lalu kemudian kita akan memperkirakan pertumbuhan masa depan atau upgrade. Nah, di sini kita akan mempertimbangkan potensi pertumbuhan organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1-3 tahun ke depan. Berdasarkan rencana pertumbuhan, perkiraan jumlah dan jenis perangkat tambahan yang mungkin diperlukan di masa depan. Misalnya di sini pada gambar kita bisa lihat komputernya ada 20 unit. Nah, kemudian kita sudah menyiapkan di sini switchnya, yaitu jumlahnya portnya 32 port. Jadi 32 port terpakai 20 unit, berarti masih tersisa sekitar 12 port lagi untuk device yang akan nanti terhubung ke jaringan perusahaan ini di masa yang akan datang. Lalu kemudian yang berikutnya adalah menganalisa pemakaian bandwidth. Nah, di sini mengevaluasi bagaimana pengguna jaringan saat ini mempengaruhi kebutuhan bandwidth. Aktivitas seperti streaming video, panggilan video, atau penggunaan aplikasi cloud membutuhkan bandwidth yang lebih besar dibandingkan dengan akses web biasa. Misalnya contoh di sini dalam satu gedung terbagi menjadi 2 ruangan, misalnya ada ruang operator dan ruang customer. Nah, kita bagi bandwidthnya, misalkan di sini perusahaan tersebut memiliki internet bandwidthnya sekitar 20 Mbps, kemudian akan membaginya ke 2 ruangan tersebut, ruang operator dan ruang customer.
Nah, misalnya untuk ruang operator dibagi atau diberikan maksimal 10 Mbps saja, lalu kemudian untuk ruang customer dibatasi maksimal 2 Mbps saja. Lalu kemudian yang berikutnya adalah pemilihan infrastruktur untuk jaringan ini. Misalnya menggunakan kabel atau nirkabel. Nah, misalnya menggunakan kabel Ethernet. Nah, untuk kabel Ethernet di sini untuk kecepatan transfernya lebih cepat karena data yang lebih stabil dan tinggi dibandingkan dengan teknologi nirkabel saat ini. Dan ini penting untuk aplikasi yang membutuhkan koneksi cepat dan andal seperti transfer file besar dan aplikasi berat lainnya. Lalu kemudian dari segi keamanan, kabel Ethernet lebih aman dari serangan cyber karena tidak mudah diakses secara nirkabel. Data yang dikirim melalui kabel memiliki risiko lebih rendah untuk disadap dibandingkan dengan transmisi nirkabel yang dapat dipotong atau diinterupsi. Kemudian dari segi hal stabilitas, kabel Ethernet cenderung lebih stabil dalam hal koneksi dibandingkan dengan nirkabel. Mereka tidak terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik dari peralatan elektronik lain atau oleh gangguan sinyal lainnya yang bisa mempengaruhi jaringan nirkabel. Kemudian dari segi biaya implementasi, meskipun biaya pemasangan kabel mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan pengaturan nirkabel awal, biaya operasional jangka panjang dapat lebih rendah karena perawatan dan penggantian yang jarang diperlukan. Lalu kemudian yang berikutnya yaitu nirkabel atau Wi-Fi. Nah, di sini untuk nirkabel memang lebih fleksibel dan mobilitas karena Wi-Fi menawarkan fleksibilitas yang lebih besar karena memungkinkan perangkat untuk bergerak bebas di dalam cakupan sinyal tanpa ketergantungan pada kabel fisik. Ini ideal untuk lingkungan di mana perangkat perlu bergerak atau diatur di ruang yang sulit dijangkau oleh kabel. Lalu kemudian biaya dan kemudahan implementasi. Instalasi jaringan nirkabel umumnya lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan kabel karena tidak memerlukan pemasangan fisik yang rumit dan biaya bahan. Lalu kemudian dari skalabilitas, Wi-Fi memungkinkan penambahan perangkat secara lebih mudah tanpa perlu memasangkan kabel baru, yang membuatnya cocok untuk perluasan jaringan yang cepat dan fleksibel. Lalu kemudian dari pengelolaan jarak, Wi-Fi memungkinkan jangkauan sinyal yang lebih luas sehingga cocok untuk lingkungan yang memerlukan cakupan yang luas atau di mana penempatan kabel fisik sulit dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya bisa juga kita mengkombinasikan kabel dan nirkabel. Nah, untuk kombinasi seperti ini banyak jaringan LAN modern menggabungkan kombinasi kabel dan nirkabel untuk menggabungkan keuntungan dari dua teknologi ini karena dianggap lebih aman dari serangan siber. Kemudian untuk contoh yang lainnya, menggunakan kombinasi kabel dan nirkabel ini misalnya ketika menggunakan kabel untuk koneksi kritis dan sedangkan nirkabel untuk perangkat mobile atau akses tamu. Lalu kemudian yang berikutnya dari segi hal keamanan jaringan. Nah, misalnya di sini ada sebuah topologi seperti ini. Lalu kemudian dari segi keamanan kita bisa menggunakan pengaturan hak akses melalui firewall. Nah, jadi di sini akan menerapkan prinsip kebutuhan hak akses minimal untuk membatasi hak akses ke data dan sistem yang tidak perlu bagi pengguna. Misalnya contohnya ketika ingin masuk ke jaringan tersebut terlebih dahulu harus memasukkan login, username dan password. Nah, jadi ketika username-nya sudah diinputkan maka akan muncul pembagian hak aksesnya. Misalnya untuk ruang operator, untuk pembagian internetnya misalnya bandwidth-nya dibatasi maksimal 10 Mbps. Lalu kemudian untuk ruang customer dibatasi maksimal bandwidth-nya 2 Mbps. Lalu kemudian yang berikutnya adalah manajemen jaringan. Nah, di sini adalah memilih alat atau platform untuk memantau dan mengelola jaringan secara efisien. Hal ini mencakup pemantauan performa jaringan, deteksi dini masalah, dan perawatan rutin untuk memastikan jaringan tetap beroperasi dengan optimal.
Lalu kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah menentukan anggaran dan biaya implementasi. Nah, di sini berkaitan dengan menyusun anggaran yang realistis untuk membeli perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya implementasi serta pemeliharaan jaringan. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan efisiensi pengeluaran. Nah, dengan melakukan langkah-langkah ini secara sistematis, kita dapat memastikan bahwa jaringan LAN yang kita bangun tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis pengguna saat ini, tetapi juga siap untuk mengakomodasi pertumbuhan dan perkembangan teknologi di masa depan. Nah, kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita akan mencoba sebuah contoh kasusnya ya. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.